Bab 170. Bab 170, menemani Anda membuat masalah. Aku tidak bisa bergerak. Pipi gadis itu memerah dan dia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kalimat ini. Harvey tiba-tiba merasa malu. Gadis itu tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa membantu dirinya sendiri. Namun, orang tua dari dokter percaya bahwa mereka adalah seorang dokter dan dia adalah pasien, sehingga mereka tidak bisa berpikir liar. Harvey menghela nafas lega, menahan pikirannya, dan menyelesaikan proses dari membuka baju ke aplikasi jarum secepat mungkin. Hanya beberapa menit berlalu. Lapisan noda obat hitam keluar melalui pori-pori tubuh gadis itu, dan ada bau yang tidak sedap. Setelah semua noda obat hitam hilang, mata kabur gadis itu menjadi jernih, rona merah di wajahnya menghilang, dan penampilan alaminya dipulihkan. Oke, semua noda obat telah hilang, istirahatlah sebentar. Petik 2. Kata Harvey, lalu melambaikan tangannya dan menarik kembali jarum peraknya. Gadis itu dengan cepat meraih satu dan berbaring di sekelilingnya, lalu perlahan-lahan duduk dan berkata, "Terima kasih." "Tidak, terima kasih." Harvey tersenyum, dan kemudian berkata, "Namun, jangan terlalu bodoh di masa depan, seperti binatang buas seperti Su Guangcheng, jelas bukan hal yang baik untuk mengajakmu keluar di malam hari." "Yah, begitu." Gadis itu mengangguk, dan kemudian berkata, "Kalau begitu, bisakah kau membantuku sekali lagi?" "Apa?" Harvey bertanya dengan curiga. Gadis itu meraih kamisolnya dan berkata dengan malu-malu, "Saya merasa sangat tidak nyaman dan ingin mandi, tetapi kekuatan di kaki saya belum sepenuhnya pulih, jadi..." "Oh, itu dia, aku akan menggendongmu ke sana." Petik 2. Harvey tersenyum, lalu mengangkat gadis itu. Mungkin karena dia belum pernah melakukan kontak fisik dengan lawan jenis, wajah gadis itu menjadi panas, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Harvey. Baru setelah gadis itu dibaringkan di bak mandi kamar mandi, Harvey meninggalkan kamar mandi seolah-olah melarikan diri dan kembali ke ruang tamu. Setelah kembali ke ruang tamu, Harvey tidak pergi, tetapi menyalakan sebatang rokok. "Bagaimana jika Su Guangcheng ada di sini jika dia pergi? Karena Anda adalah orang baik, maka lakukanlah sampai akhir." Mungkin karena Harvey ada di luar, gadis itu keluar dari kamar mandi hanya setelah 20 menit. Mendengar langkah kaki, Harvey mengangkat matanya dan melihat ke atas, tiba-tiba merasa heran. Karena semua efek obatnya hilang, gadis itu juga mendapatkan kembali semangat dan vitalitasnya. Pupil mata yang jernih dan cerah, alis yang melengkung, dan bulu mata yang panjang sedikit bergetar, karena setelah mandi, kulit yang putih dan tanpa cacat memperlihatkan sentuhan merah muda, yang sangat menarik. Gadis itu mengenakan atasan halter putih dan celana pendek denim biru muda di bawahnya, memperlihatkan dua kaki panjang yang ramping, terlihat muda, modis, imut dan manis. Kepribadian gadis itu sangat ramah, dia berjalan ke arah Harvey, tersenyum manis, dan mengulurkan tangan kecilnya, "Kenalilah aku lagi, namaku Su Beibei, dan aku seorang bintang." Harvey juga mengulurkan tangannya dan tersenyum berkata, "Nama saya Harvey. Kemampuan medis Anda sangat bagus, Anda pasti seorang dokter, apakah Anda bekerja di rumah sakit?" Su Beibei bertanya dengan mata terbelalak. Harvey memikirkannya, dan benar-benar tidak tahu bagaimana memperkenalkan apa yang dia lakukan, jadi dia berkata, "Saya tahu obat, jadi Anda benar mengatakan saya seorang dokter." "Namun, saya tidak bekerja di rumah sakit, tapi di sekolah kedokteran." "Jadilah pelayan." "Hah, jadilah pelayan." Su Beibei tertegun sejenak, dan berkata dengan terkejut, "Apakah para pelayan semuanya begitu baik sekarang, dan mereka tahu obat-obatan dan berkelahi lagi?" Harvey tertawa datar, "Seharusnya. Itu benar." "Apakah kamu dari Yangcheng?" Su Beibei bertanya lagi. "Tidak, saya dari Aorus Hills. Kali ini saya datang ke Yangcheng untuk sesuatu," jawab Harvey. "Oh, orang Aorus Hills." Su Beibei mengangguk dan hendak melanjutkan pertanyaannya. Harvey dengan cepat mengangkat tangannya dan memotongnya, berkata, "Nona Su, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk pergi dari sini sekarang. Su Guangcheng telah memanggil seseorang, dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Sekarang, apa yang kamu lakukan?" Su Beibei mengerutkan kening. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Petik 2. Harvey tersenyum dan meninggalkan ruangan bersama Su Beibei. Setelah naik lift ke lantai bawah, Harvey dan Su Beibei berjalan keluar dari hotel bersama-sama. Namun, begitu dia berjalan ke pintu hotel, dia melihat Su Guangcheng mengenakan gaun tidur hotel yang menghalangi pintu. Su Guangcheng memandang Harvey dan Su Beibei dengan marah, "Aku sudah menelepon seseorang, dan malam ini, jangan coba-coba kabur." Melihat Su Guangguo masih di pintu, Su Beibei ketakutan. Dia segera bersembunyi di belakang Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, "Direktur Su, pelajaran yang baru saja Anda pelajari tidak cukup, haruskah saya mengendurkan tulang Anda lagi?" Setelah berbicara, Harvey berjalan menuju Su Guangcheng. "Berhenti kamu, jangan sombong." Su Guangcheng meraung ketika dia melangkah mundur, "Ketika orang-orangku tiba, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu." "Benarkah?" Harvey tersenyum aneh dan mengangguk, "Oke, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu membunuhku hari ini." Setelah berbicara, Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Mu Erlene, memintanya untuk mengirim nomor Du Tianlong. "Datanglah. Bagaimanapun, ini juga Yang Cheng."
Sebagai penguasa Yang Cheng, Du Tianlong harus menjaga dirinya sendiri ketika dia menghadapi masalah di sini. Mu Erlene baru saja selesai mandi dan hendak pergi tidur, ketika dia tiba-tiba melihat pesan WeChat seperti Harvey Aiva datang, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi, di bawah pertanyaan berulang-ulang dari Mu Erlene, Harvey tidak punya pilihan selain menjelaskan secara singkat apa yang terjadi barusan, dan memberitahu Mu Erlene bahwa dia ada di bawah sekarang. Mu Erlene tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menjawab dan segera turun. Saudara Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak memanggil seseorang untuk datang? Su Beibei berkata dengan gugup. Sebelum Harvey bisa menjawab, Su Guangcheng tertawa dan berkata, kalian sedang bertarung, mari kita lihat apakah ada yang akan datang. Wajah Su Beibei menjadi pucat ketika dia mendengar ini, Su Guangcheng ini memiliki begitu banyak energi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat ekspresi gugup Su Beibei, Su Guangcheng tersenyum lebih bangga. Dia memandang Su Beibei dan berkata dengan senyum jahat, Su Beibei, alangkah baiknya jika kamu berjanji padaku lebih awal. Tapi kamu harus merasa sulit untuk dirimu sendiri. Karena kamu ingin membuat masalah, oke, maka aku akan membuat masalah denganmu. Kamu tidak bisa lari malam ini, dan tidak ada yang bisa membantumu. Akan membiarkan orang dalam menghalangimu, sehingga kamu tidak akan pernah maju. Su Guangcheng menunjuk Harvey lagi, dan berkata dengan kejam. Adapun sutra gantung ini, aku akan mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda berani. Bertarung denganku. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mendengar kata-kata Su Guangcheng, Su wajah Beibei menjadi pucat, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia berpikir bahwa Su Guangcheng hanya memiliki sedikit energi di dalam lingkaran, tetapi dia tidak tahu ada begitu banyak energi di luar lingkaran. Bab 171. Bab 171. Apakah Anda layak? Mata Su Beibei merah, dia tidak memiliki tuan sekarang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang Harvey dengan air mata di matanya, saudara Harvey, maafkan aku tahu itu akan sampai ke titik ini, aku seharusnya tidak meminta bantuanmu, aku benar-benar minta maaf. Bahwa orang-orang Su Guangcheng belum datang, cepatlah lari, semakin jauh kamu melarikan diri, semakin aku akan menghentikan Su Guangcheng. Melihat penampilan imut Su Beibei yang hampir menangis, Harvey berpikir itu lucu. Namun, gadis ini memiliki hati yang baik, dia masih memikirkan orang lain pada saat yang berbahaya, sepertinya dia tidak menyelamatkan orang yang salah. Harvey menyentuh kepala Su Beibei, tersenyum lembut, dan berkata, Beibei, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja malam ini. Petik 2. Petik 2. Su Beibei menatap Harvey dengan wajah imut, mengedipkan matanya yang besar, dia tampaknya tidak mengerti mengapa Harvey begitu percaya diri. Bukankah dia pelayan kecil, bahkan jika dia bisa melakukan beberapa keterampilan medis, dia akan bertarung, tetapi dia tidak punya uang, tidak ada kekuatan, tidak ada di belakang panggung, bagaimana dia bisa melawan Su Guangcheng? Harvey menoleh untuk melihat Su Guangcheng, tersenyum ringan, dan berkata, Direktur Su, saya pikir proposal Anda sekarang lebih baik. Proposal apa? Su Guangcheng tertegun, sedikit bingung. Hancurkan anggota badan, blokir lingkaran. Petik 2. Harvey berkata dengan ringan, tentu saja, hukuman ini akan dikenakan padamu, bukan kami. Petik 2. Su Guangcheng tertegun sejenak, dan kemudian, Puci tertawa, wah, apakah kamu idiot? Apakah otakmu ketakutan, untuk mengatakan mimpi seperti itu? Apakah kamu tidak akan mematahkan anggota badanku dan memblokirku di dalam lingkaran? Oke, aku akan menunggu, aku akan melihat siapa yang membunuh siapa. Suara itu baru saja jatuh. Merayu, deru. Mesin mobil terdengar. Saya melihat 8 van putih mendesing dari kejauhan dan diparkir di depan hotel. Ada di sini. Melihat ini, Su Guangcheng tersenyum. Segera, pintu terbuka, dan orang-orang kuat melompat keluar dari mobil. Ada lebih dari 50 orang. Selain itu, setiap orang memiliki tongkat baseball di tangan mereka dan terlihat agresif dan sangat mendominasi. Pemimpinnya adalah kepala botak dengan kemeja bunga dan tubuh ramping. Saudara Luo, kamu di sini. Su Guangcheng menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Kepala botak itu mengangguk dan berkata, Direktur Su, siapa yang Anda coba untuk mengeluarkan saudara-saudara selarut ini? Su Guangcheng menunjuk ke Harvey, saudara Luo, itu anak itu. Kepala botak itu melirik Fang Harvey Sun, lalu melambaikan tangannya, saudaraku. Ayo pergi dengan itu, di bawah kepemimpinan kepala botak, Su Guangcheng mengikuti dengan arogansi di wajahnya. Pada saat ini, para tamu yang masuk dan keluar hotel melihat begitu banyak orang tiba-tiba muncul, dan mereka berhenti satu persatu, ingin melihat apa yang terjadi. Itu juga pertama kalinya Su Beibei melihat pertempuran semacam ini, dan tercengang. Dia berpikir bahwa Harvey juga akan sangat takut, tetapi yang mengejutkannya, Harvey tampak acuh tak acuh, dan tidak bermaksud takut sama sekali. Dia merasa semakin aneh. Ketika kebanyakan orang menghadapi situasi ini, saya khawatir mereka akan takut buang air kecil sejak lama, bukan? Pada saat ini, kepala botak telah datang. Dia memandang Harvey dan berkata sambil tersenyum, wah, saya Luo Xing, Presiden Kamar Dagang Tongfu Cabang Yongan. Direktur. Su adalah teman saya. Anda memukul Direktur Su malam ini, Anda mengatakan apa yang harus dilakukan tentang itu.
Bagaimana menurutmu? Petik 2. Harvey bertanya dengan senyum tipis. Ini sangat sederhana. Luo Xing menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya yang besar, lepaskan tanganmu, berlutut dan minta maaf kepada Direktur Su, lalu serahkan wanita ini kepada Direktur Su, dan lupakan malam ini. Saudara Luo, ini tidak cukup untuk menghancurkan kedua tangan anak ini, tetapi juga untuk menghancurkan kedua kakinya. Su Guangcheng menjawab dengan kasar. Oke, kalau begitu dengarkan Direktur Su dan tambahkan 2 kaki lagi. Petik 2. Luo Xing mengangguk, lalu memandang Harvey dengan arogan, dan berkata, wah, apakah Anda punya pendapat tentang hasil perawatan ini? Menurut pendapatnya, Harvey tidak boleh berani melepaskan kentut, jadi dia hanya bisa setuju. Lagi pula, Su Guangcheng juga baru saja mengatakan di telepon bahwa meskipun anak ini memiliki beberapa keterampilan, ia tidak memiliki latar belakang dan hanya kawat gantung. Seperti sutra gantung jenis ini yang tidak memiliki latar belakang dan suka bermain menyamping, ia telah menginjaknya tanpa 1000 atau 800. Namun, Harvey hanya tersenyum kecil dan berkata, aku punya pendapat. Petik 2. Mendengar jawaban ini, Luo Xing tertegun beberapa saat, tampaknya tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membantahnya. Su Guangcheng bahkan lebih terkejut. Apakah anak ini gila? Dalam keadaan seperti itu, dia berani menjadi sombong. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata mati itu ditulis. Tidak hanya Su Guangcheng, tetapi para tamu hotel juga memandang Harvey dengan kasihan. Luo Xing adalah salah satu dari 6 presiden kamar dagang Tongfu. Meskipun dia tampak tersenyum sepanjang waktu, dia sebenarnya kejam. Banyak orang yang menyinggung dia dibunuh olehnya. Dan anak ini berani melawan Luo Xing, bukankah itu mencari kematian? Oke, sangat bagus, saya telah berada di distrik Tianhe selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani menghadapi saya di depan begitu banyak orang. Wah, saya harus mengatakan bahwa Anda cukup baik. Luo Xing tertawa dengan marah. Wah, awalnya saya hanya berencana untuk menghapus tangan dan kaki Anda dan menyelamatkan hidup Anda, tetapi sekarang, saya telah berubah pikiran. Aku akan membunuhmu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu. Fang, kakak Harvey. Lari. Lari melihat. Luo Xing benar-benar marah, Su Beibei berteriak pada Harvey. Lari. Apakah itu melarikan diri? Luo Xing tersenyum muram, dan langsung melambaikan tangannya, pergi. Perintah. 50 atau lebih pria kuat yang memegang tongkat baseball mengepung Harvey. Melihat adegan ini, Su Guangcheng menegakkan dadanya dan wajahnya berseri-seri. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah penguasa Yang Cheng, dan dia bisa mendominasi di nyawa orang lain. Sudah berakhir, ini benar-benar berakhir. Su Beibei bergumam, wajahnya memucat. Namun, tepat saat 50 atau lebih pria kokoh itu akan memulai, ada suara genit. Abis. Berhenti mendengar suara itu. Semua orang mendongak dan melihat seorang wanita dengan sosok anggun dalam gaun tidur hitam berlari keluar dari hotel. Terutama wajah wanita itu bahkan lebih merepotkan. Biji melon berkilau wajah dan kulitnya seperti suet jade, mengungkapkan merah muda, alis daun willow, hidung agak lurus, bibir montok, dan orang-orang lebih lembut daripada bunga. Wanita ini adalah Mu Erlene. Melihat wanita itu tiba-tiba bergegas keluar dari hotel, Su Guangcheng dan Luo Xing, mata orang-orang tiba-tiba diluruskan dan mereka menelan. Tidak seperti Su Beibei, pesona dewasa wanita ini bahkan lebih menggerakkan. Harvey tersenyum tak berdaya, berpikir, sistermu harus menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan masalah di mana-mana. Su Beibei menatap kosong pada Mu Erlene dan juga tertarik. Luo Xing tersenyum dan berkata, kecantikan, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Setelah masalah ini diselesaikan, saudara Luo akan membawa Anda untuk bersenang-senang. Bagaimana? Ketika Luo Xing mendengar ini, dia tersenyum dan langsung menjadi marah. Pelacur kecil, apa-apaan kamu? Petik 2. Apa-apaan kamu? Petik 2. Kata Mu Erlene tanpa menunjukkan kelemahan. Meskipun Mu Erlene hanya mengenakan sepasang sandal, karena tubuhnya yang tinggi, dia memiliki tinggi yang sama dengan Luo Xing, yang tingginya kurang dari 1,7 meter, dan auranya tidak lemah sama sekali. Bab 172. Bab 172, Selebriti Pertama. Segera, semua orang yang hadir mendidih. Siapa wanita ini? Dia terlalu mendominasi, dia berani menantang Luo Xing. Petik 2. Wanita ini memiliki kepribadian, aku menyukainya. Beraninya kau menyentuhnya. Sayang sekali dia menyinggung Luo Xing, jadi dia harus menyelesaikannya di belakang panggung. Luo Xing adalah ketua kamar dagang Tongfu, Tuan Pei. Su Beibei juga tampak membosankan, ini siapa kakak perempuannya? Ini terlalu kuat, bukan? Dia bahkan tidak takut pada Luo Xing. Harvey tidak menganggapnya serius, dia pikir itu normal. Lagi pula, Mu Erlene juga presiden klub Hinia, jika dia tidak memiliki momentum seperti ini, bagaimana dia bisa meyakinkan publik? Pada saat ini, wajah Luo Xing memerah karena marah, merasa sangat tidak tahu malu. Malam ini, sang suami ditentang oleh seorang anak laki-laki berbulu, dan sekarang dia ditentang oleh seorang wanita. Sejak debutnya, dia tidak pernah begitu malu. Luo Xing sangat marah sehingga dadanya naik turun, dia menunjuk Harvey dan Mu Erlene, dan berkata dengan marah, oke, kalian semua banteng, kan? Kalian akan menangis nanti. Saudara, bunuh anak ini untukku. Ikat ini 2 wanita ke mobil untukku. Ya.
50 atau lebih pria kuat tidak bisa menahannya lagi, dan mereka akan mulai. Kamu berani? Morlene memarahi dengan suara centil, kami adalah tamu yang diundang oleh Du Tianlong, tolong coba pindahkan kami, begitu. Suara itu jatuh, penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Du Tianlong. Bayangan pohon orang yang terkenal. Apa yang diwakili Du Tianlong di Yangcheng terbukti dengan sendirinya. Presiden Kamar Dagang Longteng, diakui sebagai penguasa Yangcheng, dengan industri dan aset yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 10 miliar. Di Yangcheng, Du Tianlong adalah keberadaan yang memanggil angin dan memanggil hujan. Untuk sementara waktu, 50 atau lebih orang kuat itu berhenti, dan tidak berani melakukannya lagi. Luo Xing juga sedikit mengernyit, dia menatap Harvey dan Morlene dengan erat, dan berkata dengan setengah percaya, apakah Anda benar-benar tamu Tuan Du? Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya lagi. Bagaimanapun, menyinggung Tuan Du, tidak hanya dia, tetapi juga seluruh kamar dagang Tongfu akan hancur. Para tamu hotel juga menatap Harvey dan Morlene dengan tidak percaya saat ini. Bukankah begitu, pasangan ini benar-benar tamu Duye? Jika itu benar, akan menyenangkan untuk menonton malam ini. Morlene mencibir, bagaimana menurutmu? Di Yangcheng, siapa yang berani mengolok-olok Tuan Du? Petik 2. Mendengar ini, alis Luo Xing berkerut lebih dalam. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Morlene masuk akal. Jika seseorang berani menipu dan menipu atas nama Master Du, begitu mereka ditemukan, mereka akan mati. Su Guangcheng melihat bahwa momentum Luo Xing jelas lebih lemah, dan dia langsung cemas. Dia buru-buru berkata, Saudara Luo, jangan percaya kata-kata keduanya. Jika mereka benar-benar tamu Tuan Du, mengapa saya tidak melihat seseorang dari kamar dagang Longteng di sini untuk melindungi mereka berdua? Semua orang tahu bahwa Tuan Du memperlakukan teman dengan sangat buruk. Sangat jujur, tidak mungkin ceroboh. Petik 2. Yah, masuk akal. Petik 2. Ketika Luo Xing mendengar ini, alisnya langsung mengendur. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum jahat, saya lumpuh, saya hampir tertipu oleh Anda. Beraninya Anda menggunakan nama Guru Du untuk menakut-nakuti orang, saya pikir Anda benar-benar mencari kematian. Saudara, jangan khawatir, ayo lakukan. Namun, Luo Xing baru saja selesai berbicara. Wow! Suara mesin mobil yang kuat terdengar. Mendengar suara itu, semua orang dengan cepat menoleh dan saling memandang kendaraan komersial hitam 7 kursi. Total ada 30 mobil. Dan di setiap mobil ada stikernya. Di stiker itu ada pola naga emas terbang di awan. Ini logo Kadin Longteng. Kamar dagang Longteng benar-benar ada di sini. Ya Tuhan, apakah pria dan wanita muda ini benar-benar tamu Duye? Siapa mereka? Melihat sikap kamar dagang Longteng, sepertinya mereka sangat mementingkan mereka, para tamu hotel dan orang yang lewat mulai berbicara. Melihat ini, wajah Luo Xing menjadi pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Direktur Su, bukankah Anda mengatakan bahwa mereka bukan tamu Tuan Du, jadi apa yang terjadi? Sekarang, Luo Xing berteriak dengan suara rendah. Su Guangcheng menelan tenggorokannya dan berkata, Luo. Saudara Luo, ini pasti kebetulan. Kamar dagang Longteng pasti memiliki hal lain untuk dilakukan di sini. Luo Xing menelan tenggorokannya dan hanya bisa berpikir begitu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Segera, 37 kendaraan komersial berhenti di depan hotel seperti kereta api yang panjang. Pintu mobil terbuka, dan semuanya dari mereka mengenakan lengan pendek yang ketat, perawakan kekar, wajah garang, dan pria kokoh dengan pipa baja melompat keluar dari mobil ada. Lebih dari 200 orang. Hanya momentumnya, mereka membuang Luo Xing dan yang lainnya tidak tahu. Bagaimana caranya? Banyak jalan. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an yang mengenakan kemeja hitam, dengan tubuh tinggi dan lurus, pipi kurus, dan kain putih melilit tangan kanannya. Melihat pria ini, semua orang yang hadir membeku untuk bernafas. Jiang Sheng. Preman es di sekitar Duye juga pengawal pribadi Duye. Meskipun dia tidak memiliki posisi di kamar dagang Longteng, tetapi karena dia yang paling dekat dengan Tuan Du, dia adalah pria yang populer di sebelahnya, jadi di Yangcheng, semua tuan menghormatinya. Harvey hanya meliriknya dan sedikit terkejut. Agak menarik, kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal bawaan. Pada saat ini, Luo Xing melihat ini, dengan senyum di wajahnya, dan buru-buru menyapanya, Jiang Ye, mengapa kamu di sini? Jiang Sheng mengabaikan Luo Xing sama sekali dan langsung melewatinya. Pergi ke Harvey. Halo, Presiden Harvey. Jiang Sheng dan lebih dari 200 orang membungkuk sedikit ke arah Harvey. Suara keras bergema di langit malam, membuat gendang telinga semua orang berdengung. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Ketua Fang. Partai mana yang akan menjadi presiden? Di Yangcheng, siapa yang bisa membiarkan Jiang Sheng memperlakukannya seperti ini? Siapa orang ini? Su Beibei, yang berdiri di sebelah Harvey, bahkan lebih bodoh. Bukankah pria ini seorang pelayan, mengapa dia menjadi presiden lagi? Terlebih lagi, mengapa orang-orang hebat yang luar biasa pada pandangan pertama ini begitu menghormatinya? Jiang Sheng mengangkat matanya untuk melihat Harvey dan berkata, Presiden Harvey, saya pengawal Tuan Du, Jiang Sheng. Ketika Anda pertama kali datang ke Yangcheng, Anda menemui masalah. Tuan Du sangat menyesal, dan saya sibuk untuk urusan Anda. Memahami.
Harvey tersenyum ringan dan berkata, Tuan Du masih bisa melakukan sesuatu. Jika Anda tidak datang, saya akan menanganinya sendiri. Presiden Harvey, yakinlah, Jiang Seng akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Jiang Seng mengangguk, dan kemudian berteriak keras, Luo Xing, keluar dari sini. Luo Xing sangat ketakutan sehingga dia pingsan. Di depan Jiang Seng, di depan Du Ye, di depan kamar dagang lontong, dia kentut. Dia tersandung, menggigil. Jiang, Tuan Jiang, apa perintahmu? Petik 2. Luo Xing berlutut, tertawa lebih jelek daripada menangis. Berlutut. Jiang Seng Zhen berteriak. Berdebar. Tanpa ragu-ragu, Luo Xing, yang masih agung dan arogan barusan, langsung berlutut. Jiang Seng berkata dengan dingin, baru saja apa yang Anda ingin Presiden? Pihak lain lakukan, datanglah dari kebenaran. Jika ada kebohongan, Pei Donghai bisa datang dan mengambil mayatnya untuk Anda. Kamar dagang Tongfu. Meskipun keduanya disebut tuan, mereka berjarak 108,000 mil dari Du Tianlong. Bab 173. Bab 173, Hidup dan Mati. Di Yang Cheng, bahkan jika Pei Donghai dibandingkan dengan Jiang Seng, statusnya jauh lebih rendah. Mendengar kata-kata Jiang Seng, Luo Xing hampir takut untuk buang air kecil. Dia percaya bahwa jika dia benar-benar berbohong, Jiang Seng pasti akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, Tuan Pei tidak berani berbicara untuk dirinya sendiri. Luo Xing tidak berani menyembunyikannya, dan dengan cepat mengatakan apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Xing, wajah Jiang Seng benar-benar muram. Jiang Seng memandang Su Guangcheng dengan dingin, dan aura pembunuh muncul di matanya. Su Guangcheng, Direktur Su, kan? Anda sangat agung, bahkan tamu terhormat Tuan Du berani bergerak. Apakah Anda pikir Anda memiliki umur panjang? Tuan Jiang. Saya salah, Tuan Jiang, saya benar-benar salah. Su Guangcheng berlari, dan kemudian langsung berlutut di tanah. Melihat Su Guangcheng, yang membuat gelombang dan membuat gelombang dalam lingkaran, berubah menjadi seekor anjing pada saat ini, Su Beibei menghela nafas. Di depan orang-orang hebat ini, apa yang disebut sutradara besar ini? Namun, karena ini, Su Beibei menjadi semakin ingin tahu tentang Harvey Shi. Orang yang kamu sakiti adalah Presiden Harvey, tidak ada gunanya meminta maaf kepadaku. Jiang Seng mendengus dingin, dan kemudian berkata dengan kaget, apakah kamu tahu siapa orang ini di depanmu? Petik 2. Luo Xing dan Su Guangcheng menggelengkan kepala. Dalam cemas. Jiang Seng mengatakan kata demi kata, sekarang, berdiri di depan Anda adalah Tuan Harvey, Ketua Kamar Dagang Lima Naga di China Shipping. Hari ini, Kamar Dagang Lima Naga adalah kamar dagang terbesar di China Shipping, dan Tuan Harvey adalah penguasa nomor 1 di China Shipping. Tuan Du memiliki status yang sama. Setiap kata terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Presiden Kamar Dagang Lima Naga. Penguasa pertama Aorus Hills. Keberadaan. Status yang setara dengan Tuan Du. Sayang, pemuda ini memiliki identitas yang luar biasa. Kuncinya masih sangat muda, sangat rendah. Jika Jiang Seng tidak mengatakannya, siapa yang akan memikirkan ini? Pada saat ini, mata para tamu hotel dan orang yang lewat dengan melihat Harvey berubah, dari rasa kasihan dan cemoohan sebelumnya menjadi ketakutan dan kekaguman. Mu Erlene bangga. Ini adalah pria yang Anda sukai. Tak tertandingi, tak tertandingi. Tuan Harvey. Tuan Harvey, saya salah jika saya tahu bahwa Anda adalah Presiden Kamar Dagang Wulong, saya tidak akan berani untuk tidak menghormati Anda bahkan jika Anda memberi saya 100, 1000, atau 10.000 keberanian. Luo Xing memohon belas kasihan dengan tangisan, dan terus menamparkan wajahnya. Tuan Harvey, mata anjing saya yang memandang rendah orang, saya buta, saya bodoh, saya akan bersujud kepada Anda memiliki banyak orang, biarkan saya pergi, biarkan saya pergi. Kata Su Guangcheng bang kau tahu. Presiden Harvey, menurut Anda apa yang harus dilakukan dengan keduanya? Jiang Seng bertanya. Luo Xing dan Su Guangcheng memandang Harvey dengan cemas, dan jantung mereka berdetak kencang. Bagaimanapun, hidup mereka sendiri ada di tangan orang lain, dan mereka dapat dijatuhi hukuman hidup dan mati hanya dengan satu kalimat. Tiba-tiba, pintu masuk hotel menjadi sunyi, dan semua orang menunggu keputusan Harvey. Harvey memandang Luo Xing dengan acuh tak acuh, dan berkata, Luo Xing, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga berusaha membantu teman-temanmu, sehingga kamu dapat dianggap benar. Namun, hukuman mati dapat dihindari, dan hukuman mati tidak dapat dihindari. Satu tangan, apakah Anda setuju? Setuju Tuan Harvey, saya setuju ketika. Luo Xing mendengar ini, dia menjadi gila karena gembira. Selama Anda tidak mati, apa gunanya mematahkan lengan Anda? Ini tidak diragukan lagi merupakan kebangkitan dari neraka ke surga. Dia mengambil sebatang besi langsung dari tangan adiknya dan menghantamkannya ke lengan kirinya. Klik. Dengan suara retakan tulang, lengan kiri Luo Xing langsung patah dan terkulai. Ya. Luo Xing menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit, tersenyum, dan pihak lain berkata, Fang Ye, jika kamu berguna bagiku di masa depan, kamu dapat mengatakan apapun. Gunung pisau, turun ke lautan api, apapun yang kamu inginkan. Awalnya, Jiang Seng sedikit tidak puas dengan metode penanganan Harvey. Sebagai hegemon, bagaimana dia bisa begitu penyayang? Bukankah seharusnya kamu membunuh musuh secara langsung?
Namun, setelah mendengar kata-kata Luo Xing, pikirannya berubah. Anak ini membeli hati orang. Tidak heran Burudu sangat mementingkan anak ini, itu benar-benar tidak mudah. Harvey menepuk bahu Luo Xing dan tersenyum, oke, aku akan menemukanmu nanti. Oke, oke. Luo Xing mengangguk lagi dan lagi, gigi kuningnya terlihat. Melihat Harvey telah melepaskan Luo Xing, Su Guangcheng di samping sangat gembira. Tampaknya Anda tidak harus mati. Jadi, dia juga berpura-pura mengambil batang besi dari tanah, dan dia akan menghancurkan lengannya. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Harvey menatap Su Guangcheng dengan acuh tak acuh. Su Guangcheng menggertakkan giginya, dan berkata dengan benar, Tuan Harvey, Anda tidak perlu memberitahu saya akan memotong lengan saya sendiri. Heh. Harvey mencibir dan berkata, Su Guangcheng, direktur sudah, apa yang terjadi hari ini disebabkan olehmu, apakah menurutmu tidak apa-apa jika kamu memotong lenganmu? Su Guangcheng menelan ludah, lalu apa yang kamu katakan? Hehe. Harvey tersenyum, senyumnya dingin dan kejam, dengan niat membunuh yang kuat. Dia menoleh untuk melihat Luo Xing dan berkata, Luo Xing, saya tidak ingin orang ini melihat matahari besok, Anda tahu apa yang saya maksud. Saudara, bawa orang ini pergi. Ya. Beberapa adik laki-laki melangkah maju, langsung mendukung Su Guangcheng, dan menyeretnya ke mobil. Su Guangcheng sedikit bingung sekarang, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya bereaksi. Dia jelas dijatuhi hukuman mati. Jangan bunuh aku tidak mau mati. Su Guangcheng berjuang mati-matian, berteriak seperti membunuh babi. Namun segera, Su Guangcheng dilempar ke dalam mobil oleh orang-orang Luo Xing. Setelah menyapa Jiang Sheng dan Harvey, Luo Xing masuk ke mobil dan pergi. Sampai Luo Xing dan yang lainnya pergi, pemandangan itu kembali sunyi. Orang-orang di hotel dan orang-orang yang lewat merasa kedinginan di hati mereka. Hanya sepatah kata, dan satu nyawa hilang. Jiang Sheng menatap Harvey dari dekat, dan tiba-tiba dia tidak bisa melihat melalui pemuda di depannya. Kadang baik, kadang kejam. Untuk Luo Xing dan Su Guangcheng, dua hasil yang sama sekali berbeda diberikan. Satu hidup dan satu mati. Orang macam apa dia? Jiang Sheng bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah berada di sisi Tuan Du untuk waktu yang lama dan dapat belajar memahami hati orang, tetapi dia tidak dapat memahami hati Harvey. Namun, Jiang Sheng tidak banyak bicara, tetapi berkata dengan hormat, Presiden Harvey, aku akan menjemputmu dan nonamu lagi besok pagi. Oke. Harvey mengangguk. Segera, Jiang Sheng membawa lebih dari 200 orang dan pergi dengan cara yang perkasa. Ketika Jiang Sheng dan yang lainnya pergi, kerumunan secara bertahap bubar. Mu Xiangge melipat tangannya, dan berkata dengan marah dan lucu, saya berkata Tuan Harvey, bisakah Anda menyelamatkan pikiran Anda? Anda baru saja datang ke Yang Cheng, dan ada yang tidak beres. Saya benar-benar meyakinkan Anda. Salah, kamu, jangan bicara tentang kakak Harvey. Su Beibei berbisik, untuk beberapa alasan, dia selalu sedikit takut pada saudara perempuan kerajaan terkemuka di depannya ini. Adik perempuan, jangan bicara untuknya, dia pembuat onar, dan dia akan menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Petik 2. Mu Erlene melambaikan tangannya, jelas sudah terbiasa. Bab 174. Bab 174, tujuan selanjutnya. Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis, kakakmu, biasanya masalah yang datang kepadaku, bagaimana aku bisa mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah? Oke, jangan jelaskan, kamu pembuat onar. Mo Elegi memutar matanya dengan liar, tidak bisa berbicara menawan dan menawan. Uci. Su Beibei tidak bisa menahan tawa saat melihat keduanya bertengkar. Dua yang mendominasi barusan bertengkar seperti anak-anak, yang benar-benar lucu. Su Beibei ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, kakakmu, kakak Harvey, aku. Bolehkah aku berteman denganmu? Tentu saja bisa, Mo Erlene menyentuh kepala Su Beibei, tersenyum lembut, dan berkata, sayang, aku sudah melihat filmmu dan mendengar lagumu jadi, aku bisa dianggap sebagai penggemarmu. Oh, benarkah? Su Beibei tampak terkejut. Tentu saja, Mo Erlene tersenyum dan berkata, lain kali kamu datang ke Aorus Hills, ingatlah untuk datang dan bermain dengan kami, dan jangan lupa untuk menandatangani kontrak denganku omong-omong, jika kamu menghadapi masalah di masa depan. Ingat untuk menelepon saya. Telepon, saudari, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Su Beibei tersenyum manis dan mengangguk. Kemudian, setelah meninggalkan informasi kontak satu sama lain, Su Beibei pergi dengan mobil. Setelah Su Beibei pergi, wajah Mo Erlene sedikit tenggelam. Harvey, kamu baru saja melepaskan Luo Xing. Setelah Luo Xing mengatakan itu padamu, ekspresi wajah Jiang Sheng jelas berubah. Tampaknya Jiang Sheng sudah tahu bahwa kamu membeli hati orang. Aku pasti akan memberitahu Du Tianlong tentang ini. Saya khawatir Du Tianlong akan mengambil tindakan pencegahan terhadap kita besok. Kata Mo Erlene dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku tahu ini, tapi jadi apa? Petik 2. Harvey meregangkan pinggangnya dan berkata, tujuanku selanjutnya adalah Yang Cheng. Menyerah atau menghancurkan, apakah kedua naga bertarung atau kedua naga bekerja sama tergantung pada besok. Negosiasinya adalah selesai. Mata indah Mo Erlene melebar begitu dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey sudah memutuskan untuk pergi ke Yang Cheng.
Pria ini mengatakan bahwa dia tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, tetapi dia sebenarnya lebih ambisius daripada orang lain. Adalah baik bagi seorang pria untuk menjadi ambisius dan itu dapat terus-menerus menginspirasi seorang pria untuk menjadi kuat. Tapi aku takut ambisi pria itu melebihi kekuatannya sendiri, maka itu berbahaya. Keesokan paginya, Jiang Seng mengendarai Rolls-Royce hitam ke pintu hotel lebih awal. Setelah Harvey dan Mu Erlene sarapan di hotel, mereka masuk ke mobil dan melaju menuju tempat yang disepakati oleh Du Tianlong. Tempat di mana Du Tianlong membuat janji adalah markas besar kamar dagang Longteng. Setelah berkendara selama sekitar 20 menit, mobil tiba di distrik Huangpu di timur Yangcheng. Meskipun distrik Huangpu tidak sesejahtera distrik Tianhe, ia memiliki sejarah panjang, banyak peninggalan budaya dan situs sejarah, serta pemandangan alam yang indah. Oleh karena itu, para pemimpin di berbagai bidang di Yangcheng umumnya memilih untuk berkembang di distrik Huangpu. Lagi pula, ada banyak kuil di sini, dan ada banyak kuil selebriti kuno, yang dapat diberkati dengan berkembang di sini. Sepanjang jalan, Jiang Seng memberi Harvey dan Mu Erlene pengenalan singkat tentang kamar dagang Longteng. Melalui perkenalan Jiang Seng, Harvey secara kasar memahami sesuatu. Kadin Longteng bisa dibilang sebagai klub hiburan yang bisa memberikan pelayanan maksimal dan seluas-luasnya. Semua layanan klub hiburan lain, Kadin Longteng, klub lain tidak punya, Kadin Longteng juga punya. Singkatnya, di kamar dagang Longteng, hanya ada layanan yang tidak dapat Anda pikirkan, dan tidak ada layanan yang tidak dapat Anda alami. Selain itu, kamar dagang Longteng juga merupakan tempat bertemunya orang-orang kelas atas di Yangcheng. Karena cukup sepi, cukup aman, dan cukup berkelas. Kamar dagang No. 1 di Yangcheng benar-benar memenuhi reputasinya. Setelah berkendara selama setengah jam lagi, mobil akhirnya meninggalkan kota dan tiba di suatu tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah. Gunung-gunung di sini bergelombang, sungai mengalir, dan hutan hijau mengelilinginya, itu memang harta Feng Shui. Di tempat yang indah ini, ada serangkaian bangunan klasik, yang masing-masing tingginya hanya 6 lantai. Di bagian depan sebuah bangunan kecil, ada plakat dengan 4 karakter, kamar dagang Longteng, diukir dengan kait besi dan perak. Ruang terbuka di depan pintu sudah penuh dengan mobil, banyak di antaranya bernilai lebih dari 10 juta, tetapi meskipun beberapa mobil tidak bernilai tinggi, plat nomor mereka 6 atau 8, menakuti orang sampai mati. Setelah mobil berhenti, Harvey dan Mu Erlene turun dari mobil bersama. Saya melihat seseorang sudah menunggu di pintu clubhouse. Berdiri di garis depan adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tampak lurus dalam setelan tang putih, dengan kepala pendek, alis lebat, dan giok guanyin di lehernya. Dari jauh, saya bisa merasakan semangat kepahlawanan dan aura para atasan dalam diri pria ini. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah Du Tianlong. Di belakang Du Tianlong adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 1,75 meter, mengenakan kain abu-abu, dengan penampilan biasa dan kira-kira seumuran dengan Jiang Seng. Meskipun pria ini termasuk tipe pria yang tidak dapat ditemukan di keramaian, tidak ada yang berani mengabaikannya. Tadi malam, Zhao Tianxun memberinya salinan kamar dagang Longteng, sehingga dia bisa mengenali pria ini secara sekilas. Di kamar dagang naga, di bawah kursi Du Tianlong, ada 8 naga dan 8 jenderal, yang termasuk dalam kekuatan tempur teratas, dan 4 dari mereka telah mencapai tahap awal kultivasi bawaan. Jiang Seng, dengan nama Sandi Zanlong, berada di peringkat pertama, sementara nama pria ini adalah Han Dong, dengan nama Sandi Naga Hitam, berada di peringkat kedua. Haha, sambut Tuan Harvey dan nonamu untuk datang ke tempatku sebagai tamu, ada yang datang dari jauh, ada yang dari jauh. Du Tianlong tertawa dan membawa Han Dong ke atas untuk menyambut mereka. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Du telah mengundang saya, jadi tentu saja saya ingin datang. Jika saya tidak datang, bukankah orang akan mengolok-olok Harvey karena pemalu? Memang yang terbaik dari yang terbaik. Bakat kelas 1, bagus-bagus. Du Tianlong tertawa, lalu mengangkatnya, kalian berdua, tolong. Harvey dan Mu Erlene mengangguk, lalu mengikuti Du Tianlong ke dalam gedung kecil. Sepanjang jalan, orang-orang di setiap kamar pribadi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, ingin melihat pria besar seperti apa yang bisa ditemui Du Tianlong secara langsung. Namun, ketika mereka melihat Harvey dan Mu Erlene, banyak orang sangat bingung. Pria dan wanita ini sangat muda, dan mata mereka sangat cerah, sepertinya mereka belum pernah melihat dua karakter ini di Yangcheng. Tuan Du, siapa kedua teman ini? Petik 2. Seseorang bertanya sambil tersenyum. Du Tianlong tidak menyembunyikannya, dan menjawab langsung, keduanya dari kamar dagang Orus Hills Wulong. Pemuda ini adalah ketua kamar dagang Wulong, dan wanita muda ini adalah ketua klub Hinia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang berpangkat tinggi di Yangcheng, dan tentu saja mereka telah mendengar tentang kamar dagang 5 naga. Jadi, setelah mengetahui identitas Harvey dan Mu Erlene, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Segera, Du Tianlong membawa Harvey dan Mu Erlene ke kamar pribadi di lantai 2. Setelah duduk, Du Tianlong meminta seseorang untuk menyajikan teh. Harvey mengangkat matanya untuk melihat Du Tianlong dan berkata langsung ke intinya, Tuan Du, saya tidak tahu mengapa Anda mengundang saya untuk datang kali ini. Ada apa?
Du Tianlong tidak segera menjawab, tetapi menyesap teh dari cangkir dan berkata sambil tersenyum, kamar dagang 5 naga sekarang menjadi kamar dagang terbesar di China Shipping, tapi saya tidak tahu, setelah bisnis Tuan Harvey berkembang di China Shipping, di mana akan target berikutnya. Bab 175. Bab 175, Yang Jiabao Gun. Mendengar ini, Jiang Sheng dan Han Dong memandang Harvey secara bersamaan. Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Dia berpikir bahwa percakapan antara keduanya akan berjalan lambat, tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan langsung ke intinya begitu cepat. Tidak diragukan lagi, Du Tianlong mengajukan pertanyaan ini untuk menguji Harvey. Harvey menyesap tehnya, tersenyum ringan, dan berkata, tentu saja untuk tumbuh dan berkembang. Dalam bisnis, semakin besar semakin baik. Begitu. Kata-kata ini keluar, momentum Jiang Sheng dan Han Dong tiba-tiba berubah. Menatap Harvey dengan sedikit permusuhan. Lagi pula, kota-kota besar terdekat ke Aorus Hills adalah Yangcheng, Tuosheng, Changcheng dan Guancheng. Jika kamar dagang 5 naga ingin terus tumbuh, itu pasti akan dimulai dari 4 kota ini. Du Tianlong menghela nafas dan berkata, orang muda tidak harus begitu sembrono dalam melakukan sesuatu. Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Anda tidak bisa memakan pria gemuk besar dalam satu gigitan. Jika fondasinya tidak stabil, akan mudah jatuh ke dalam masalah jika Anda terus berkembang. Harvey berkata dengan ringan. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Du, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika saya memutuskan untuk terus memperkuat kamar dagang Wulong, harus dipastikan bahwa fondasi kamar dagang telah kokoh. Apalagi, dari zaman kuno hingga sekarang, apakah itu dinasti atau perusahaan, itu juga atau kamar dagang, yang ada di sudut, dan jika tidak terus mencari pengembangan, itu hanya akan binasa lebih cepat. Oleh karena itu, hanya dengan terus bergerak maju dan terus memperkuat kekuatannya sendiri, tidak ada yang berani memikirkannya. Du Tianlong tidak mengerti alasan ini. Mendengar ini, ekspresi Du Tianlong sedikit berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia menghela nafas pelan. Dia sedikit mengernyit, memandang Harvey, dan bertanya, kota mana yang akan dipilih oleh target Tuan Harvey selanjutnya? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, hati Mu Erlene naik. Bagaimanapun, Harvey memberitahunya tadi malam bahwa target berikutnya adalah Yangcheng. Jika Harvey mengatakannya dengan jujur, maka percakapan hari ini akan berakhir. Selain itu, Du Tianlong pasti akan marah, dan kemudian dia akan lepas kendali. Pada saat ini, Jiang Sheng dan Han Dong, yang berdiri di belakang Du Tianlong, menatap Harvey dari dekat, dan siap untuk melakukannya. Begitu jawaban Harvey tidak sesuai dengan keinginan mereka, saya khawatir mereka akan melakukannya secara langsung. Tiba-tiba, suasana di seluruh ruang pribadi menjadi tertekan. Udara sepertinya berhenti mengalir pada saat ini. Wajah Mu Erlene menjadi pucat, dan hatinya menjadi gelisah. Di bawah meja, dia diam-diam mengulurkan tangan dan mencubit kaki Harvey, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara omong kosong. Namun, Harvey tampaknya tidak merasakannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dua kata keluar dari mulutnya. Yangcheng. Kata-kata itu keluar. Klik-klik. Lantai di bawah kaki Jiang Sheng dan Han Dong langsung hancur. Dua paksaan yang kuat tersapu langsung ke arah Harvey. Namun, Harvey hanya melirik Jiang Sheng dan Han Dong dengan dingin, dan tekanan yang lebih agung menyebar langsung menghancurkan tekanan keduanya. Jiang Sheng dan Han Dong terkejut dan langsung menyerang Harvey Kuang. Pada saat mendekati Harvey, keduanya langsung memutar tinju mereka dan menabrak Harvey. Harvey. Melihat ini, Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, Harvey masih duduk di kursi, benar-benar acuh tak acuh. Pada saat kedua tinju terbanting, tubuh Harvey bergoyang dengan sangat santai, dan dia dengan mudah menghindari dua pukulan itu. Segera, Harvey mengulurkan tangannya, meraih lengan keduanya dengan kecepatan kilat, dan kemudian melemparkannya langsung. Ding ding deng. Langkah kaki yang berantakan terdengar, dan Jiang Sheng dan Han Dong terlempar sejauh 5 atau 6 meter. Namun, keduanya tidak berhenti di situ, tetapi setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka siap untuk terus menyerang. Namun, pada saat ini, Du Tianlong meletakkan cangkir teh di atas meja dengan keras, dan berkata dengan suara keras, berhenti. Segera, tekanannya hilang, dan Jiang Sheng dan Han Dong berhenti. Du Tianlong menghela napas dalam-dalam, menatap Harvey, dan berkata, ada desas-desus bahwa Tuan Harvey begitu kuat sehingga dia mengalahkan 10 guild dengan satu kekuatan. Grandmaster Gao Wanglou dan Huo Wanlin mati di tanganmu. Ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah berbicara, Du Tianlong menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Harvey, saya awalnya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama, tetapi sekarang saya melihat itu karena Anda dan saya adalah musuh. Tidak perlu kerjasama. Jiang Sheng, Han Dong, lepas landas. Ya. Jiang Sheng dan Han Dong menjawab, berjalan menuju Harvey, dan mengangkat tangan mereka. Tuan Harvey, nonamu, tolong. Harvey berdiri, memandang Du Tianlong, dan berkata, Tuan Du, sebelum saya pergi, saya hanya ingin mengingatkan Anda. Petik 2. Apa? Petik 2. Du Tianlong bertanya dengan dingin. Kombinasi akan menguntungkan keduanya, dan pertarungan akan merugikan keduanya. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan berjalan menuju pintu. Mu Erlene menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti.
Namun, ketika Harvey berjalan ke pintu, dia tiba-tiba tertarik dengan senjata panjang kuno di rak di sebelahnya. Tombak itu terbuat dari besi dan besi. Tombak itu panjangnya 3 kaki dan ujungnya ramping seperti daun alang-alang. Tombak itu terbuat dari baja halus dan dipadamkan dengan perak. Namun, ada cahaya darah merah melilit badan pistol. Meskipun orang biasa tidak dapat melihatnya, Harvey dapat melihatnya secara sekilas melalui mata penglihatan. Pada saat ini, ketika Du Tianlong melihat Harvey berdiri diam di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sabar. Tuan Harvey, apa lagi? Harvey menunjuk ke tombak panjang dan berkata, Tuan Du, jika saya membaca dengan benar, tombak ini seharusnya tombak keluarga Yang. Oh, saya tidak berharap Tuan Harvey tahu banyak tentang barang antik. Du Tianlong tersenyum bangga dan berkata, ya, tombak ini tombak berharga Yang Yan Zhao, jenderal terkenal dari dinasti Song Utara, Yang Jia Liulang. Juga diberikan kepada saya oleh seorang teman keluarga. Yang penuh dengan kesetiaan dan keberanian mereka telah diturunkan melalui saya. Melihat bahwa artinya bagus, jadi saya menurunkannya, dan itu bisa digunakan untuk Townhouse. Harvey menghela nafas, berkata, Tuan Du, orang yang memberi Anda tombak panjang ini memiliki hati untuk bunuh. Apa maksudmu? Du Tianlong tiba-tiba tidak puas. Harvey berkata terus terang, tombak panjang ini memang senjata harta karun, dan memang bisa berperan dalam kemakmuran rumah. Namun, sekarang tombak panjang ini telah berlumuran darah dan dihantui oleh roh-roh jahat. Oleh karena itu, sekarang pistol harta karun telah menjadi senjata pembunuh. Sekarang senjata ini tidak hanya tidak akan memiliki efek menjaga rumah tetap hidup, tetapi juga akan mengumpulkan nasib buruk dan membawa bencana berdarah bagi si penembak. Omong kosong. Jiang Sheng dan Han mereka berdua mendengus. Harvey menoleh untuk melihat Du Tianlong, dan berkata dengan ringan, Tuan Du tahu yang terbaik jika saya berbicara omong kosong. Saya khawatir, selama ini, Tuan Du telah diganggu oleh nasib buruk, selalu menghadapi berbagai masalah, dan di malam hari. Mimpi buruk. Mendengar ini, wajah Du Tianlong berubah secara dramatis, jelas dia diberitahu oleh Harvey. Memang, sejak dia mendapatkan senjata harta karun ini, dia telah mengalami berbagai macam masalah, dan dia selalu mendengar tangisan bayi dalam mimpinya di malam hari. Setiap kali dia bangun, dia akan berkeringat dingin. Hanya saja dia tidak pernah memikirkan senjata harta karun ini, dia hanya merasa bahwa dia berada di bawah terlalu banyak tekanan baru-baru ini, jadi dia mengalami mimpi buruk. Namun, Du Tianlong masih tidak percaya dan berkata, Tuan Harvey, saya memang mengalami banyak masalah baru-baru ini, dan saya selalu mengalami mimpi buruk di malam hari. Namun, apa hubungannya dengan senjata harta karun ini? Anda tahu, saya punya selama saya tinggal di sini untuk malam ini, saya tidak akan mengalami mimpi buruk. Itu hanya menunjukkan bahwa, bukan saja senjata harta karun ini tidak seperti yang Anda katakan, itu sebenarnya dapat mencegah bencana dan mengusir kejahatan bagi saya. Bab 176. Bab 176, musuh di semua sisi. Tuan Du, apakah Anda benar-benar berpikir senjata ini membantu Anda? Petik 2. Harvey bertanya dengan geli. Kalau tidak, petik 2. Du Tianlong bertanya secara retoris. Tentu saja tidak. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa kamu aman di clubhouse dan tidak mengalami mimpi buruk di malam hari adalah karena ada sesuatu di sini untuk membantumu memadamkan senjata pembunuh ini. Petik 2. Du Tianlong mencibir dan berkata, lalu apa yang kamu katakan membantuku menahan senjata ini? Mata Harvey memancarkan cahaya biru yang tidak terlalu mencolok, dan kemudian dia melihat sekeliling. Pada akhirnya, mata Harvey berhenti di sudut rak. Di sudut rak adalah Buddha Maitreya kecil dan halus, hanya seperempat ukuran telapak tangan, diukir dari kayu. Karena Harvey dengan jelas melihat cahaya keemasan samar menyinari Buddha Maitreya. Jelas, orang yang mensucikan Buddha Maitreya ini pastilah seorang biksu yang telah mencapai Tao. Namun, mungkin karena penekanan senjata pembunuh, cahaya keemasan di tubuh Buddha Maitreya telah banyak memudar dan akan segera menghilang. Harvey mengangkat jarinya dan menunjuk ke patung Buddha Maitreya yang dipahat kayu, dan berkata, Buddha Maitreya inilah yang menahan tombak pembunuh itu. Untuk apa yang dikatakan Harvey, Mu Erlene lebih yakin. Bagaimanapun, dia jelas tahu bahwa Harvey benar-benar memahami metafisika Feng Shui. Namun, ketika Du Tianlong mendengar ini, dia langsung tertawa sinis. Du Tianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Harvey, jika Anda mengatakan bahwa guanyin emas yang ditawarkan kepada saya di belakang saya membantu saya menahan senjata ini, saya mungkin masih akan sedikit mempercayai Anda. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Buddha Maitreya kayu ini memainkan peran, maka saya benar-benar tidak percaya sama sekali. Buddha Maitreya kayu ini diukir dari kayu biasa. Biasa tidak bisa biasa. Bagaimana itu bisa memiliki efek mengusir roh jahat di rumah? Kalau begitu tanyakan pada Tuan Du, dari mana Anda mendapatkan Buddha Maitreya ini? Harvey bertanya. Du Tianlong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ini diberikan kepada saya oleh seorang petapa beberapa bulan yang lalu. Petapa itu haus, jadi saya memberinya sebotol air. Petapa itu berkata bahwa dia ingin membalas budi saya, jadi dia memberi saya patung Buddha Maitreya yang terbuat dari kayu. Saya awalnya ingin membuangnya, tetapi saya pikir itu tidak sopan bagi sang Buddha untuk melakukannya, jadi saya tetap tinggal. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bertemu dengan seorang biksu yang benar-benar terkenal, tetapi ketika aku mendapatkan harta yang nyata, aku memperlakukannya seperti pemborosan.
Konyol, konyol, hahaha. Harvey tertawa keras, lalu pergi dengan Mu Erlene. Kali ini, Jiang Sheng tidak mengirim Harvey secara pribadi, tetapi mengirim salah satu anak buahnya untuk mengirimnya sesuka hati, dan kemudian kembali dengan Han Dong. Presiden, anak itu hanya berbicara omong kosong, Anda harus berhati-hati. Jangan dibawa ke hati. Jiang Sheng berkata. Itu adalah anak laki-laki berbulu, berpura-pura memahaminya, itu konyol. Han Dong juga menjawab. Du Tianlong melirik tombak panjang di rak, dan kemudian ke Buddha Maitreya di sudut, sedikit mengernyit. Mungkinkah? Benar apa yang dikatakan anak itu? Lagi pula, paragrafnya sendiri memang benar waktu itu diganggu oleh nasib buruk, semuanya tidak berjalan dengan baik, dan selalu ada mimpi buruk di malam hari. Harvey telah mengatakan semua poin ini. Namun, dia berpikir apa yang dikatakan Harvey nanti adalah omong kosong. Du Tianlong menepuk dahinya dan tertawa dalam hatinya. Anak ini bukan Li Xuanji, seorang ahli Feng Shui. Jika dia benar-benar percaya, dia benar-benar bodoh. Presiden, anak laki-laki itu Harvey juga baru saja mengatakan bahwa tujuan selanjutnya dari kamar dagang 5 naga adalah Yang Cheng, kita harus menjaganya. Jiang Sheng berkata dengan sungguh-sungguh. Du Tianlong mencibir dan berkata, bocah itu Harvey masih memiliki banyak masalah untuk diselesaikan, dia tidak dapat mengambil kesempatan untuk bersaing dengan kita. Oleh karena itu, yang harus kita waspadai sekarang adalah, 9.000 tahun, di Tuo Sheng, bahwa orang itu telah membuat banyak keributan baru-baru ini, saya khawatir dia ingin menyerang ide kamar dagang lontong saya. Tentu saja, kita harus berjaga-jaga terhadap Kaisar. Melawan Tuan Huang. Jiang Sheng tertegun dan berkata, bukankah Tuan Huang mengatakan bahwa dia telah mencuci tangannya dan meninggalkan arena sekarang? Dia juga mengatakan bahwa kali ini di Yang Cheng, dia hanya ingin melakukan bisnis kecil. Du Tianlong menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak dapat memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Hati sangat diperlukan. Kaisar, juga mantan penguasa Yang Cheng. Ketika dia kembali kali ini, siapa tahu apa hatinya? Dimengerti. Jiang Sheng mengangguk, saya akan mengirim seseorang untuk memantau Tuan Huang. Du Tianlong mengeluarkan. Lalu melirik waktu dan berkata, saya punya janji dengan seseorang untuk makan malam dan berbicara tentang bisnis, Jiang Sheng, Anda menemani saya. Ya, Presiden, saya akan mengemudi sekarang. Jiang Sheng menjawab dan meninggalkan ruangan. Han Dong, jaga baik-baik tempat ini, jika ada situasi, tolong hubungi saya sesegera mungkin. Petik 2. Du Tianlong menjelaskan kepada Han Dong lagi. Ya, Presiden. Han Dong mengangguk dengan hormat. Setelah itu, Du Tianlong berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Namun, ketika dia berjalan ke pintu, dia memikirkannya dan mengambil Buddha Maitreya di sudut rak dan meletakkannya di saku dada kirinya. Presiden, siapa kamu? Petik 2. Han Dong sedikit bingung. Du Tianlong tersenyum ringan dan berkata, jangan terlalu memikirkannya, aku hanya lebih percaya pada biksu petapa itu daripada bocah itu Harvey. Sekitar pukul 12 siang, Harvey dan Mu Erlene tiba di hotel. Setelah keluar dari mobil, Mu Erlene berkata dengan marah, Harvey, kamu tidak bisa berbicara halus ketika kamu berbicara, apakah kamu harus begitu langsung? Itu saja, sekarang kami telah menyinggung Du Tianlong juga. Awalnya, kami musuh di semua sisi. Dan sekarang memprovokasi Du Tianlong, ini hanya memaksa kita mati. Harvey tersenyum dan berkata, saudarimu, ketika berhadapan dengan orang seperti Du Tianlong, Anda harus langsung. Jika Anda bertele-tele, semak, diam-diam, dia tidak mempercayai kita. Apalagi kita dan Du Tianlong akan bertabrakan cepat atau lambat, jadi apa bedanya jika saya mengatakannya secara langsung? Selain itu, menurut saya, situasi saat ini tidak sebaik kita buruk. Bukankah ini buruk? Mu Erlene hampir tidak bisa berkata-kata, hanya di Aorus Hills, kami memiliki banyak musuh. Anda benar-benar berpikir Yuan Zhengang, Huang Li, Jiang Yanan, Yan Changqing, Zhao Pengfei, Ma Linghui adalah 6 dari mereka. Pria dan wanita yang baik, menonton perkembangan Wulong kami, mereka tidak tahu. Selain itu, selain Yuan Zhengang dan yang lainnya, kami masih memiliki musuh besar, Asosiasi Wushu Nanyu. Selain musuh-musuh ini, sekarang ada Du Tianlong lainnya. Jangan khawatir, sistermu, masalah ini akan teratasi. Harvey tersenyum dan menjawab. Mu Erlene menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa anak ini berhati besar atau tidak berperasaan. Tampaknya semua masalah bukanlah masalah menurut pendapatnya. Ngomong-ngomong, Harvey, kamu baru saja mengatakan bahwa senjata harta karun Du Tianlong berubah menjadi senjata pembunuh, apakah itu benar? Mu Erlene bertanya dengan curiga. Itu benar. Harvey mengangguk, matanya sedikit menyipit, aku benar-benar tidak tahu siapa yang begitu kejam, siapa yang sebenarnya membunuh 8 bayi dan merendam pistol dalam darah selama 49 hari, membuatnya begitu kejam. Itu menjadi senjata pembunuh. Sekarang, hantu 8 bayi ini melekat pada pistol, dan siapapun yang menyentuh pistol itu akan sial. Mungkin karena Du Tianlong bersentuhan dengan pistol setiap hari, oleh karena itu, dia tidak hanya menderita nasib buruk, tetapi juga akan membawa pertumpahan darah. Bukankah itu berarti Du Tianlong akan mati? Mu Erlene terkejut dan berteriak, tetapi menyadari bahwa ada orang di sekitarnya. Dan dengan cepat menutupi mulutnya. Bab 177. Bab 177, Gerbang Stasiun, Del. Yah, itu harus segera.
Petik 2. Harvey mengangguk dan berkata, alasan mengapa dia bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena perlindungan Buddha Maitreya. Namun, Buddha Maitreya, untuk menekan jiwa-jiwa yang tidak adil di dunia. Senjata pembunuh, memiliki energi spiritual. Hampir habis. Setelah energi spiritual Buddha Maitreya habis, Du Tianlong tidak akan jauh dari kematian. Wajah cantik Muerlene menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, kalau begitu. Lalu kenapa kamu tidak mengingatkannya? Harvey mengangkat bahu, aku sudah mengingatkannya, dia tidak percaya, apa yang bisa aku lakukan. Lalu, apakah kamu punya solusi? Mu Dirga bertanya lagi. Ya, itu hanya masalah kecil. Harvey mengangguk. Saya pikir Du Tianlong tidak buruk. Dia membantu kami tadi malam, mengapa Anda tidak membantunya? Muerlene masih tidak tahan. Saya mengingatkannya hari ini bahwa itu sudah merupakan pembayaran atas kebaikannya tadi malam. Jika dia percaya apa yang saya katakan, saya bisa membantunya menyelesaikan roh jahat di tempat. Tapi karena dia tidak percaya, apa hidup dan matinya? Ada hubungannya denganku. Harvey Tan merentangkan tangannya, dan kemudian berkata, oke, sistermu, jangan terlalu memikirkannya, ayo pergi, ayo makan malam. Setelah makan malam, kita harus kembali ke Aorus Hills. Setelah berbicara, Harvey meraih tangan Muerlene. Tangannya, naik lift bersama ke tempat parkir bawah tanah, lalu mengendarai mobil dan meninggalkan hotel. Sekitar pukul 2 saat sore hari. Dua Rolls-Royce hitam melesat dari kejauhan dan berhenti di depan Hotel Marriott. Melihat nomor plat kedua mobil, satu adalah UE 88888 dan yang lainnya adalah UEB 999999. Para tamu yang masuk dan keluar hotel berhenti satu demi satu dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Pintu terbuka, dan yang pertama turun adalah 4 pria dengan bentuk dan penampilan yang berbeda, tetapi dengan sikap yang kuat dan mengesankan. Sekarang para tamu di pintu masuk hotel mengenali keempat pria itu secara sekilas. Keempat pria ini adalah 4 pria paling kuat di 8 naga kamar dagang naga, Jiang Seng naga pertempuran, Handong naga hitam, Gao Yi naga gila, dan Wei King Tyrannosaurus. Setelah itu, seorang pria parubaya tampan dalam setelan tang putih, tinggi dan lurus, dengan 1 inci pendek, keluar dari mobil. Pria parubaya ini adalah Du Tianlong. Namun, pada saat ini, Du Tianlong tidak bersemangat seperti dulu, dan wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan, seolah-olah dia ditakuti oleh sesuatu. Apalagi ada warna merah terang di dada kirinya, yang jelas-jelas berlumuran darah. Batuk-batuk. Du Tianlong batuk 2 kali. Presiden, mengapa kita tidak pergi ke rumah sakit dulu, dan kita akan datang setelah lukamu dirawat? Kata Jiang Seng. Tidak, luka kecil ini bukan apa-apa. Petik 2. Du Tianlong melambaikan tangannya, pergi, ayo masuk. Setelah itu, Du Tianlong dan Jiang Seng berjalan lurus menuju pintu hotel. Sepanjang jalan, para tamu yang masuk dan keluar hotel memberi jalan dan menyapa Du Tianlong. Du Tianlong hanya mengangguk sebagai tanggapan. Pada saat ini, manajer lobi berlari keluar dari hotel. Manajer lobi menyeka keringatnya dan tersenyum, Tuan Du ada di sini, hotel kami sangat cerah. Du Tianlong melambaikan tangannya dan berkata, oke, berhenti bicara omong kosong, di mana Tuan Harvey? Fang yang mana? Petik 2. Manajer lobi tampak bingung. Tuan Harvey yang mana yang kamu bicarakan? Petik 2. Du Tianlong langsung marah, Tuan Harvey yang tinggal di sini tadi malam. Cepat temukan Tuan Harvey untukku. Ya, Du, tolong jangan marah, saya akan melakukannya sekarang. Bantu Anda bertanya. Manajer lobi menggigil ketakutan, dan buru-buru berteriak pada seorang gadis di meja depan, Xiao Yun, cepat ke sini. Gadis di meja depan bernama Xiao Yun tidak tahu apa yang terjadi. Dia bergegas dengan tergesa-gesa. Xiao Yun, apakah Tuan Harvey ada di hotel? Manajer lobi bertanya dengan tergesa-gesa. Xiao Yun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, manajer, saya melihat Tuan Harvey dan Nonamu meninggalkan hotel 2 jam yang lalu, dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Manajer lobi menoleh, Tuan Du, Tuan. Fang tidak ada di sini, jika Anda memiliki urusan, Anda dapat memberitahu saya bahwa ketika Tuan Harvey kembali, saya akan memberikannya kepadanya. Tidak, saya akan di sini menunggu Tuan Harvey kembali. Du Tianlong menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu tidak datang ke kantorku untuk duduk? Saran manajer lobi. Wajah Du Tianlong tenggelam, apakah kamu tidak mengerti aku? Aku bilang aku akan berdiri di sini dan menunggu. Ah, berdiri di sini dan tunggu. Petik 2. Manajer lobi tertegun, Tuan Du, bahkan jika kamu tunggu, kamu juga harus pergi ke hotel, matahari sangat terik di sini, kamu harus berhati-hati terhadap serangan panas. Presiden, mengapa kita tidak masuk dan menunggu? Jiang Seng juga bergema. Tidak. Du Tianlong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pagi ini, karena ketidaktahuan kami telah menyinggung Tuan Harvey. Sekarang saya mendapat permintaan dari Tuan Harvey, wajar untuk memiliki ketulusan. Presiden, Anda sangat tulus untuk datang sendiri, jadi jangan mempermalukan diri sendiri, masuklah, kata Handong. Du Tianlong tampak keras kepala, jika kamu ingin masuk, masuklah sendiri, dan aku akan berdiri di sini dan menunggu. Jiang Seng dan Handong saling memandang, sangat tidak berdaya, presiden tidak masuk, bagaimana berani mereka masuk? Ketika manajer lobi melihat bahwa Tuan Du tidak mau masuk ke hotel, dia juga tidak berani masuk, jadi dia harus menunggu bersamanya.
Pada saat ini, jam 2 siang, ketika matahari berada pada puncaknya, Du Tianlong dan beberapa orang berdiri di pintu, tidak diragukan lagi seolah-olah mereka sedang memanggang di kompor. Setelah beberapa saat, Du Tianlong dan yang lainnya sudah berkeringat deras. Karena manajer lobi sedikit gemuk, dia bahkan lebih takut panas, jadi dia melepas jasnya di luar, dan dia tidak peduli dengan penampilannya, dia bahkan melepas bajunya, jadi dia hanya mengenakan rompi. Apa yang terjadi di pintu masuk hotel itu langsung menyebar ke banyak orang. Semua tamu di hotel berlari keluar dan berdiri diam di pintu, menunggu bersama Du Tianlong. Hanya saja yang tidak mereka mengerti adalah, siapa orang besar yang bisa membuat Du Tianlong mencapai langkah ini. Hei, apa yang terjadi di sini? Siapa yang menunggu Tuan Du? Dan dia bahkan tidak memasuki hotel, dia berdiri di bawah sinar matahari menunggu. Nama keluarga adalah Tuan Harvey. Mungkinkah Ketua Fang, Tuan pertama Aorus Hills yang menginap di hotel tadi malam? Tetapi bahkan jika Ketua Fang adalah Tuan pertama Aorus Hills, tidak perlu Tuan Du memperlakukannya seperti ini. Ini seperti adik kecil, sama seperti menunggu tuanmu. Ses. Pelankan suaramu, kamu ingin mati. Seiring berjalannya waktu, Du Tianlong dan yang lain basah kuyup oleh keringat, seolah-olah basah kuyup. Baru pada pukul 3 sore sebuah kendaraan off-road hitam yang mendominasi melaju dari kejauhan. Mobil segera berhenti di depan hotel. Pintu mobil terbuka, dan Harvey dan Mu'erlene, yang telah selesai makan dan berbelanja, turun dari mobil. Namun, ketika Harvey dan Mu'erlene melihat begitu banyak orang berkumpul di pintu masuk hotel, mereka sangat bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Presiden Harvey kembali. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak. Du Tianlong, yang berdiri tidak jauh, berbalik pada saat yang sama, ketika mereka melihat Harvey dan Mu'erlene, mata mereka tiba-tiba menyala, dan mereka bergegas untuk menemui mereka. Tolong Pafang, tolong Pafang. Teriak Du Tianlong dengan suara serak. Bab 178. Bab 178, ada apa denganku? Mendengar teriakan Du Tianlong, beberapa petinggi kaya dan berkuasa yang berdiri di pintu hotel semua menoleh. Banyak orang ingin tahu siapa yang membuat Du Tianlong, penguasa Yang Cheng, berdiri di bawah matahari dan menunggu selama 1 jam. Namun, ketika semua orang melihat Harvey, wajah mereka menunjukkan kekecewaan. Saya pikir Tuan Du sedang menunggu seorang pria besar, tetapi saya tidak berharap itu menjadi anak laki-laki berbulu. Biasa-biasa saja, lemah, terlalu tidak dewasa, pada pandangan pertama, terlihat seperti orang biasa. Apakah ada? Tidak ada seorang pun di Aorus Hills. Biarkan anak laki-laki berbulu menjadi tuan pertama. Meskipun anak laki-laki ini tidak terlalu baik, wanita di sekitarnya luar biasa. Dalam suara orang banyak, Du Tianlong memimpin Jiang Sheng dan beberapa yang lain pergi ke Harvey. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Harvey akan ketakutan dan tersanjung setelah mengetahui bahwa Tuan Du telah menunggunya di bawah matahari selama 1 jam. Harvey bertanya dengan acuh tak acuh, Tuan Du, mengapa Anda mencari saya? Petik 2. Semua orang menjadi gila. Apakah anak ini tidak tahu status Du Ye di Yang Cheng? Tidakkah anak ini tahu seberapa besar sensasi di Yang Cheng akan disebabkan oleh Tuan Du menunggumu di pintu hotel selama 1 jam? Bahkan jika Anda adalah penguasa Aorus Hills yang baru muncul, lalu bagaimana? Du Ye adalah penguasa kuno di Yang Cheng, yang telah memanggil angin dan hujan selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan generasi yang lebih muda? Semua orang berpikir bahwa Tuan Du akan marah, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Tuan Du tidak hanya tidak marah, tetapi dia bahkan memiliki senyum di wajahnya. Du Tianlong tersenyum sedikit, merendahkan posturnya, dan berkata, Tuan Harvey, saya telah sangat menyinggung Anda pagi ini, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jangan bicara omong kosong, bicarakan sesuatu, kata Harvey dingin. Mendengar kata-kata Harvey, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam, merasa bahwa hati mereka tidak tahan lagi. Ya Tuhan, anak ini sangat kasar, apakah dia tahu dengan siapa dia berbicara? Mu'erlene sangat ketakutan hingga jantungnya tercekat di tenggorokan. Ini untuk menyinggung Du Tianlong sampai mati. Adapun Jiang Sheng dan Han Dong, mereka langsung marah. Fang, bagaimana sikapmu? Presiden telah menunggumu di bawah matahari selama 1 jam. Han Dong mengepalkan tinjunya, sangat kesal. Apa hubungannya ini denganku? Harvey tampak acuh tak acuh, aku tidak menyuruhnya menunggu. Bocah bau, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencari kematian? Setinggi 2 meter dan paling tinggi si Tyrannosaurus Wei King yang kokoh melangkah maju, dan dia akan memulai. Jiang Sheng, Han Dong dan Gao Yi juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan siap untuk bertindak. Mundur! Du Tianlong berteriak dengan marah. Presiden, anak ini, mundur. Petik 2. Du Tianlong memarahi lagi. Wei King dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata Du Tianlong, jadi mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan mundur ke belakang Du Tianlong. Tuan Harvey, bawahan Anda tidak tahu apa-apa, jangan bawa ke hati Anda. Du Tianlong tertawa, dan kemudian berkata, Tuan Harvey, saya di sini sekarang untuk meminta Tuan Harvey untuk membantu saya meredakan pembunuhan di pistol harta karun itu. Marah. Oh. Harvey menyipitkan matanya, apakah kamu percaya sekarang? Percaya, tentu saja. Du Tianlong mengangguk lagi dan lagi. Bisakah dia mempercayainya?
Belum lama ini, jika Buddha Maitreya tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah lama meninggal. Apalagi pemuda di depannya bisa melihat kehebatan Maitreya Buddha kayu ini secara sekilas, dia pasti seorang master. Karena itu, dia sekarang yakin dengan apa yang dikatakan Harvey di pagi hari. Harvey hanya mencibir, aku percaya sekarang. Sudah terlambat, tunggu saja. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan berjalan menuju hotel. Hei Harvey. Muerlene juga cemas, dan dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu, mengapa anak ini begitu keras kepala dan bodoh, tetapi Tuan Du tidak marah dan terus tersenyum padanya. Apakah ini masih Lord Du yang berdarah besi, kejam, tegas, dan menakutkan yang mereka kenal? Presiden, aku tidak tahan lagi, aku akan pergi dan membawanya kembali sekarang. Wei Qing meraung, dan hendak mengejar. Berhenti untukku. Du Tianlong mendengus dingin dan berkata, ini adalah ujian Tuan Harvey untukku, dan aku harus melakukannya sampai Tuan Harvey berubah pikiran. Presiden, anak ini bukan satu-satunya di sini. Dunia, Feng Shui Metafisika. Aku akan mengirim saudara-saudaraku untuk mencarinya, dan membawakanmu ahli metafisika Feng Shui paling kuat di Yang Cheng Jiang berkata dengan marah. Du Tianlong menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Jiang Seng, apakah menurutmu aku belum mengundang siapapun untuk menontonnya dalam beberapa bulan terakhir? Aku mengundang seseorang untuk menontonnya, apakah itu seorang guru rakyat di Yang Cheng, seorang biarawan di sebuah kuil, atau kuil Tao? Saya telah mencari pendeta Tao di sini. Tapi tidak satu pun dari mereka yang melihat masalahnya. Bagaimana ini mungkin? Jiang Seng berseru, dan kemudian mengerutkan kening, karena itu masalahnya, maka saya akan pergi untuk mengundang guru Li Xuanji Metafisika. Feng Shui guru Li mengejutkan. Sangat kuat, pasti banyak lebih baik dari anak ini. Du Tianlong tersenyum pahit dan berkata, karakter seperti Guru Li selalu menjadi naga tanpa melihat akhirnya, terutama jika dia dapat menemukannya dengan santai. Bahkan jika dia benar-benar dapat menemukannya nanti, aku juga takut aku tidak akan bisa bertahan hari itu. Jadi, sekarang aku hanya bisa mengandalkan Tuan Harvey. Jiang Seng tidak berdaya ketika beberapa orang mendengarnya, dia hanya bisa mengikuti perintah dan terus menunggu. Saat ini, di lobi hotel. Harvey sedang duduk di sofa meniup AC, minum jus yang disediakan oleh hotel, dan makan sepiring buah, dengan sangat santai. Harvey, jangan berlebihan. Tuan Du telah datang untuk mengundangmu secara langsung, dan dia telah berdiri di bawah sinar matahari selama 1 jam, yang cukup tulus, jadi jangan berpegang pada itu. Mu Dirge. Harvey makan sepotong semangka dan berkata, saudarimu, jangan terlalu khawatir, biarkan dia terus menunggu. Ayo, ayo, makan sepotong semangka, buka mulutmu. Setelah berbicara, Harvey dengan mudah memasukkan saya memesan sepotong semangka untuk memberi makan Muerlene. Kamu tidak perlu memberiku makan, aku akan memakannya sendiri. Muerlene mengambil garpu dan memakan sepotong semangka dengan marah. Dia benar-benar merasa bahwa Harvey sedikit berdarah dingin. Harvey hanya tersenyum ringan, tidak banyak bicara, mengambil segelas jus dan meminumnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 jam lagi berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, ada keributan di luar hotel. Tuan Du terkena serangan panas, Tuan Du terkena serangan panas. Tuan Du pingsan, cepat panggil ambulans. Mendengar teriakan itu, ekspresi Muerlene berubah, dia berdiri dan bergegas keluar. Harvey melirik waktu, mengulurkan, dan mengangkat sudut mulutnya, ya, sepertinya hampir sampai. Dengan itu, Harvey bangkit dan berjalan keluar hotel. Begitu Harvey keluar, semua orang saling melotot dan saling menjelekkan. Jika Tuan Du memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Bajingan, sengatan panas berbahaya bagi Tuan Du. Ini seperti menginjak semut. Namun, Harvey mengabaikan orang-orang ini dan berjalan ke tempat Du Tianlong dan yang lainnya. Bab 179. Bab 179, benar-benar dewa. Sialan, kamu masih berani keluar, aku tidak peduli jika kamu adalah penguasa Aorus Hills, aku, Wei Qing, akan membunuhmu hari ini. Wei Qing bergegas menuju Harvey ketika dia melihat Harvey mendekat. Han Dong dan Gao Yi juga bergegas dengan marah. Pergi. Harvey berteriak keras. Dalam sekejap, paksaan kekerasan menyebar seperti letusan gunung berapi, langsung mencakup radius ratusan meter. Wei Qing, Gao Yi, dan Han Dong, yang telah bergegas di tengah jalan, tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Entah bagaimana, pada saat barusan, sebuah gambar muncul di depan mereka. Seorang pria kuat seperti iblis berdiri dengan bangga di gunung mayat dan lautan darah, dengan semua orang menyerah di kakinya. Dan mereka melihat wajah pria itu dengan jelas, itu adalah anak di depan mereka. Mereka berdua kaget dan curiga, mungkinkah mereka juga menderita heat stroke, sehingga mereka berhalusinasi. Namun, ketika mereka bereaksi, Harvey telah berjalan melewati mereka dan datang ke Jiang Seng dan Du Tianlong. Jiang Seng menatap Harvey dan berkata dengan kejam, Tuan Harvey, presiden kita cukup tulus, dan dia tahu itu salah, apakah Anda harus melakukan ini? Harvey tidak menanggapi Jiang Seng, hanya berjongkok, melihat di Du Tianlong, dan mengulurkan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Jiang Seng tampak waspada. Tentu saja saya membantu Tuan Du. Jawab Harvey, lalu langsung mengulurkan tangan dan mengetuk beberapa titik di tubuh Jiang Seng, seperti Renzong, Sanli, dan Yongquan.
Pada saat ini, Wei Qing, Gao Yi dan Han Dong juga berlari. Apa yang ingin kamu lakukan pada presiden? Petik 2. Jangan sakiti presiden. Teriak Wei Qing dengan marah. Jangan gugup, keterampilan medis Harvey sangat bagus. Dia membantu Tuan Du dengan perawatan, kata Mu Erlene sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Mu Erlene, Wei Qing dan yang lainnya ragu. Mereka menatap Harvey dengan saksama, dan begitu Harvey melakukan sesuatu untuk menyakiti presiden, mereka siap melakukannya. Penonton lain juga memandang Harvey dengan waspada. Mereka juga tidak percaya bahwa Harvey tahu keterampilan medis. Hanya beberapa menit berlalu. Batuk-batuk. Batuk lembut masuk ke telinga semua orang. Semua orang melihat ke atas dan tercengang. Sialan Tuan Du sudah bangun. Petik 2. Luar biasa, anak ini hanya menekan beberapa titik akupuntur, dan Tuan Du terbangun. Aku tidak menyangka anak ini benar-benar tahu keterampilan medis. Melihat Harvey dengan percaya diri, Jiang Sheng dan Han Dong juga tercengang. Du Tianlong membuka matanya dan melihat Harvey, dengan senyum di wajahnya, Tuan Harvey, apakah Anda memaafkan saya? Harvey tersenyum ringan dan berkata, Tuan Du telah meletakkan udara untuk melakukan ini, jika saya jangan maafkan aku, bukankah orang-orang mengatakan bahwa perutku kecil dan aku berdarah dingin? Setelah berbicara, Harvey melirik Jiang Sheng dan para penonton, dan tentu saja juga melirik Erlene. Petik 2. Mu Erlene bersenandung lembut dan memutar matanya yang menawan. Jiang Sheng dan beberapa lainnya juga malu, dan mereka memang memarahi Harvey berkali-kali di dalam hati mereka. Tuan Du, bagaimana perasaanmu sekarang? Petik 2. Harvey bertanya dengan setengah tersenyum. Bagaimana tubuhmu? Petik 2. Du Tianlong tampak bingung, lalu menggerakkan tubuhnya. Hei, ada apa? Kepalaku tidak pusing lagi, dadaku tidak lagi sesak, dan tubuhku terasa lebih ringan. Du Tianlong sangat gembira, langsung berdiri, dan melompat beberapa kali. Orang lain yang hadir tidak mengerti mengapa Tuan Du begitu bahagia. Jiang Sheng dan Han Dong juga memandang Du Tianlong dengan aneh. Du Tianlong memandang Harvey dengan penuh semangat, dan berkata, Tuan Harvey benar-benar seorang master dalam. Beberapa bulan terakhir, saya selalu merasa pusing, dada saya sesak, dan tubuh saya juga sangat berat. Saya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa, dan dokter juga memeriksa. Tidak apa-apa, hanya saja saya kurang tidur. Saya pikir saya semakin tua dan itulah mengapa hal ini terjadi, tetapi saya tidak berharap itu menjadi lebih baik sekarang. Berhenti, Du Tianlong buru-buru bertanya, namun, Tuan Harvey, bagaimana situasinya? Mengapa saya tiba-tiba? Harvey tersenyum dan berkata, ini semua berkat Tuan Du bahwa Anda berdiri di bawah sinar matahari selama 2 jam. Hah? Du Tianlong tercengang sejenak. Apa hubungannya ini dengan tendangan penalti? Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Harvey tersenyum dan berkata, karena Tuan Du, selama ini kamu selalu berhubungan dengan senjata pembunuh itu, jadi kamu sudah terinfeksi aura pembunuh. Itu juga penyebab langsung pusing, sesak dada, dan ketidaknyamanan fisikmu. Dan ini kejam dan bahkan Yin Qi kotor kejahat akan melemah setelah terkena sinar matahari. Sebelum saya kembali, Anda terkena sinar matahari selama 1 jam, setengah dari keganasan melemah, tetapi setengahnya tetap pada Anda. Itu sebabnya saya membiarkan Anda terus berdiri di sini di bawah sinar matahari. Haha, saya mengerti hal ini sangat. Du Tianlong tertawa keras dan berkata, Tuan Harvey benar-benar jenius. Bahkan dibandingkan dengan Tuan Li Xuanji itu, saya khawatir dia mungkin akan membiarkannya pergi Fang. Sun mencibir dalam hatinya. Menurut pendapatnya, Guru Li, yang telah dipuji oleh banyak orang, adalah seperti itu. Pada saat ini, Jiang Sheng dan Han Dong menatap Harvey dengan kaget, jelas tidak mengharapkan Harvey. Sun meminta presidennya sendiri untuk berdiri di sini di bawah matahari, dan dia sebenarnya mencoba membantu presidennya sendiri. Anak ini benar-benar orang yang aneh. Mu Erlene juga tercengang. Dia menatap Harvey dengan kosong, dan di dalam hatinya, Harvey bahkan lebih penasaran. Sekarang, mereka tidak bisa melihat melalui pria kecil di depan. Mereka bahkan lebih. Meskipun para penonton tidak mengerti apa yang Harvey bicarakan, mereka mengetahui sebuah berita, yaitu, Harvey meminta Du Ye untuk berdiri di bawah sinar matahari dan menghukumnya. Bahkan, itu untuk memperlakukan Tuan Du. Mata semua orang pada Harvey berubah, dari kemarahan, ejekan, dan penghinaan sebelumnya menjadi kagum dan menyembah. Tuan Harvey, tentang pembunuh itu Gun. Du Tianlong menanyakan pendapat Harvey. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Harvey berkata. Oke. Du Tianlong mengangguk lagi dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Harvey, tolong segera. Harvey dan Du Tianlong masuk ke mobil dan meninggalkan hotel. Dalam perjalanan, kursi belakang mobil. Du Tianlong berkata dengan emosi, Tuan Harvey, saya tidak menyangka bahwa petapa ceroboh yang terlihat tidak menarik. Dan ceroboh ternyata nyata. Orang yang telah mencapai Taoisme adalah seorang biksu terkemuka. Tuan Du, saya ingin tahu, apa yang terjadi belum lama ini? Mengapa ada darah di dada kiri dan lubang? Tanya Harvey. Du Tianlong mengerutkan kening dan berkata perlahan, Tuan Harvey, setelah Anda pergi, saya awalnya berencana untuk pergi ke seorang teman untuk membahas bisnis. Tapi saya tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke sana, saya bertemu dengan musuh. Saya menembak sebuah tembakan dan mengenai jantung kiriku.
Namun, yang tidak kuduga adalah bahwa kayu Maitreya Buddha di saku dada kiriku benar-benar memblokir sebuah tembakan. Kau tahu, pembunuhnya saat itu tidak jauh dariku, dan salah satu miliknya tembakan sudah cukup untuk membunuhku ratusan kali. Apalagi dalam jarak sedekat itu, kayu saja tidak bisa menghentikan peluru sama sekali. Tapi Buddha Maitreya kayu ini hanya memblokirnya, jadi saya hanya ada sedikit memar di mulut hati, tidak ada yang serius. Meskipun Du Tianlong mengatakannya dengan sangat ringan, Mu Erlene patah hati ketika mendengarnya. Bab 180